Pelaku pengeroyokan yang dilakukan sekelompok komunitas remaja di Sidoarjo berhasil diungkap polisi. Sebanyak 5 orang pelaku pengeroyokan yang berstatus pelajar ditangkap petugas kepolisian di rumahnya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku ini tidak hanya mengeroyok dan melukai korban, namun juga mengambil sejumlah barang milik korban. Sementara dalam melakukan aksinya, para pelaku ini bersama rekannya melakukan konvoi keliling kota dan langsung menyerang korbannya yang dinilai merugikan dan menghina pelaku. Aksi tersebut terungkap setelah polisi mendalami rekaman kamera CCTV yang merekam aksi para pelaku di lokasi kejadian. Di Padang, Sumatera Barat, seorang wanita muda berinisial B harus berurusan dengan hukum setelah diduga melakukan pencurian uang dari toko tempatnya bekerja. Pelaku diamankan usai dilaporkan pemilik toko yang mencurigai adanya kejanggalan dalam proses keuangan. Pemilik toko curiga setelah menemukan selisih antara laporan keuangan dan uang tunai yang ada di meja kasir. Kecurigaan tersebut mendorong dilakukannya pemeriksaan internal serta pengecekan rekaman CCTV. Hasilnya terekam aktivitas pelaku yang mengambil uang dari laci kasir tanpa izin. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan masih tersisa beberapa barang-barang yang dibeli pelaku dari hasil curian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian karena ingin memenuhi gaya hidup mewah tanpa harus bekerja keras. Upaya pengejaran dan penangkapan pelaku pencurian kendaraan bermotor terus dilakukan. Dalam kurun waktu sepekan, polisi menangkap 2 pelaku anggota komplotan pencurian bermotor yang biasa melakukan aksi pencurian di wilayah Sidoarjo. 2 pelaku telah melakukan aksi pencurian motor sebanyak 13 kali dengan lokasi berbeda. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku ini berboncengan motor mendatangi sejumlah tempat parkiran minimarket dan sejumlah rumah kos. Berbekal kunci letter T, kedua pelaku langsung melarikan motor incarannya. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah motor yang belum sempat dijual. Sementara polisi sendiri hingga kini terus mengembangkan kasus curanmor yang marak dan meresahkan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Beginilah kondisi 2 mobil minibus di mana salah satunya adalah kendaraan Kapolres Goa. Usai terlibat kecelakaan di Jalan Poros Tanetea, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan kedua minibus ringsek. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Minibus merah tiba-tiba menabrak mobil Kapolres karena mengambil jalur berlawanan arah. Usai kecelakaan, pengemudi minibus diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Diketahui pengemudi minibus yang menabrak mobil Kapolres ini berusia 18 tahun dan dalam keadaan mengantuk saat peristiwa terjadi. Ketika tadi kami lagi jalan di jalur yang memang jalurnya, kemudian ada salah satu driver pengendara mobil minibus warna merah dari lawan arah, kemudian langsung menabrak mobil kami. Tapi alhamdulillah dari driver yang memang menabrak mobil kami pun dalam kondisi sehat, ya tidak terjadi luka parah. Untuk menghindari kemacetan, mobil minibus Kapolres Goa dan minibus merah ini langsung dievakuasi petugas ke tepi jalan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang residivis pencurian motor diamankan polisi. Pelaku beraksi di 15 lokasi berbeda. Pihak keluarga 4 jenazah korban tewas tertabrak kereta api Malioboro Express mendatangi kamar jenazah untuk memastikan identitas korban.
Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aristiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Selamat malam pemirsa. Di Pasuruan, Jawa Timur, pagelaran musik keras atau biasa dikenal dengan Battle Sound Horeg digelar di pesisir laut hingga viral di media sosial. Kegiatan ini menyita perhatian lembaga penelitian internasional karena dinilai mengancam kelestarian ekosistem laut. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Video amatir warga memperlihatkan kegiatan Battle Sound Horeg yang dilakukan di wilayah pesisir Pasir Panjang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada lebih dari 100 orang yang didominasi anak muda, jingkrak-jingkrak di dalam perahu layar motor, merasa terhibur dengan Battle Sound Horeg. Video ini bahkan diunggah di Facebook dan beredar luas di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai kegiatan ini berbahaya dan bisa merusak ekosistem laut. Lembaga Peneliti Kelautan Amerika Serikat, National Oceanic and Atmospheric atau NOAA, bahkan menyebutkan kebisingan musik ekstrim dapat mengganggu komunikasi lumba-lumba dan paus. Memang sudah jelas kalau memang sound tersebut kalau di darat sendiri sudah dilarang, dan mungkin Dinas Perikanan atau pemerintah yang terkait koordinasi antar instansi untuk pelarangan di laut sendiri. Itu kegiatannya itu kapan itu? Setelah Hari Raya Lebaran. Getaran dari musik bertekanan tinggi juga dinilai berpotensi merusak terumbu karang yang menjadi habitat ribuan spesies laut. Kedepannya, polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melarang Battle Sound Horeg di laut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sedang asik tidur siang, seorang tersangka kasus penganiayaan digerebek polisi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 pucuk senjata api berikut amunisi serta 1 paket narkotika jenis sabu. Benar ya? Iya pasti. Baru kau lihat? Iya. Tidak, duduk. Pria ini langsung syok dan tak menyangka akan terbangun dari tidur siang dengan sejumlah polisi bersenjata laras panjang di dalam kamarnya. Warga desa Negara Batin, Jabung, Lampung Timur ini ditangkap setelah menjadi buron lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang tetangga desanya. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebilah pisau yang digunakan HB untuk mengancam korbannya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan, berikut 5 amunisi aktif, serta narkotika jenis sabu seberat 12 gram. Tim TK 308 Resmob Lampung Timur berhasil menangkap 1 orang pelaku penganiayaan dan pengancaman inisial H yang kami amankan juga. Berdasarkan hasil penangkapan, pelaku ini memiliki senjata api rakitan dan sejumlah barang bukti narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana penganiayaan, Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam, serta pasal narkotika. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Seorang residivis pencurian sepeda motor kembali diciduk tim pelaku uang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku yang diketahui sudah beraksi di 15 lokasi berbeda ini diringkus setelah menjual motor curian kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menuju sebuah rumah kontrakan di kawasan Bandar Buat, Kota Padang.
Di tempat inilah seorang residivis curanmor diketahui bersembunyi dan tersangka akhirnya diciduk usai menjual motor hasil curian kepada anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian motor di 15 lokasi berbeda. Aksi nekat ini dilakukan karena pelaku mengaku kecanduan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor curian yang baru saja diambil pelaku dari sebuah perumahan di kawasan Gadut, Lubuk Kilangan. Motor curian rencananya akan dijual melalui situs jual beli di media sosial dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah. Begitu sampai di lokasi, kita langsung melakukan pengepungan terhadap tempat rumah yang diduga tempat si pelaku yang akan bertransaksi, dan alhamdulillah si pelaku sedang duduk santai di dalam rumah tersebut dan bisa kita amankan. Setelah kita amankan, kita menginterogasi dan sementara si pelaku mencoba untuk berkilah, tapi setelah kita sampaikan untuk bahan yang kita dapatkan, ternyata si pelaku langsung tidak berkutik dan si pelaku langsung berkata jujur bahwa memang si pelaku memang telah melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Kini tersangka harus kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Memasuki hari ketiga bencana banjir yang merendam Desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah, ratusan warga masih enggan mengungsi dan bertahan di rumah mereka. Petugas TNI dan Polri terpaksa mendistribusikan makanan dari rumah ke rumah dengan menggunakan perahu karet. Dengan menggunakan perahu karet, petugas TNI dan polisi mendistribusikan makanan ke ratusan warga korban banjir akibat tanggul jebol di Desa Sukorejo, Grobogan, Jawa Tengah. Meski sudah memasuki hari ketiga dengan ketinggian air 1 meter, warga masih enggan mengungsi dan memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Warga mengaku memilih bertahan di rumah yang terendam air untuk menjaga harta benda milik mereka. Dari rumah per rumah, karena para warga yang tergenang airnya rumahnya ini tidak mengungsi, namun tetap kita himbau agar mereka apabila sewaktu-waktu air naik, mereka tetap kita arahkan untuk mengungsi. Demikian. Tapi sudah disediakan tempat belum untuk nanti darurat mengungsi? Untuk darurat mengungsi sudah kita siapkan, ada di 2 titik, di Balai Desa sama di sebelah timur Jembatan Jedak. Kondisi banjir di Desa Sukorejo semakin diperparah akibat luapan air di Sungai Kliteh usai hujan deras mengguyur wilayah Salatiga dan sekitarnya. Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali, Juwana, Jawa Tengah telah menerjunkan sejumlah alat berat untuk menutup tanggul jebol. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Seorang bocah kelas 4 sekolah dasar tewas mengapung di Sungai Kalimas, Surabaya. Diduga korban tewas tercebur di sungai saat bermain di bibir sungai sambil melihat aktivitas pekerja ekskavator melakukan pengerukan. Awas dalam sana tuh, Pak. Pak, tangannya, Pak. Tangannya, Pak. Tangannya, Pak. Mas, tangannya di sana, tangannya masuk. Nanti tangan ke dalam. Warga Kalimas Barat, Surabaya, Jawa Timur pada Senin siang digegerkan dengan penemuan mayat bocah berusia 10 tahun yang mengapung di sungai. Menurut saksi mata, korban sebelumnya sempat bermain di sungai bersama kedua temannya, namun kedua temannya itu pulang. Orang tua korban sempat melaporkan kehilangan anak di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 3 orang. Terus sorenya kembali lagi 1 orang, anak itu sendirian. Itu cari ikan atau gimana? Nggak tahu, ngelempar apa itu namanya? Batu itu apa? Lumpur itu dibuletin dilempar ke sungai gitu. Terus tiba-tiba ya mungkin nggak pulang, mungkin jatuh ya, nggak ada yang tahu pas jatuh. Setelah dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.